Sky sudah menantikan musim panas selama 3 tahun. Dari mana datangnya ikan-ikan ini? Tidak lama lagi ayah pasti memancing. Hei, tenanglah Nemo. Sky semakin penasaran. Dia mau tahu apa yang terjadi. Rantai itu pasti bukan kalung. Rantai itu tidak bagus. Harusnya dia tidak menarik sumbatnya. Kau mau berdansa? Wow, Sky berada di mana sekarang? Salurannya lebih besar dari yang terlihat. Siapa ini? Putri Duyung sungguhan? Tidak, Sky. Jangan terlalu dekat. Terlambat. Putri Duyung itu pasti memantrai Sky. Mungkin dia hanya ingin berteman. Airnya dingin. Oh, Putri Duyung memang aneh. Sky harus pura-pura menyukai pakaian ini. Jaring laba-laba laut. Ini kotor sekali. Dia harus membersihkan. Dia habiskan waktu untuk bersih-bersih sampai sapunya rusak. Dan tidak ada robot penyedot debu. Bagaimana kalau pakai ekor Putri Duyung? Jangan melawan atau Sky akan menggelitikmu. Itu lebih baik. Sekarang dia membersihkan lantainya. Ayo kita bersihkan sampah-sampah ini. Berantakan sekali. Wow, kulit kerangnya besar. Bagaimana kalau aku mendengarkannya? Ups, maafkan aku Tuan Kepiting. Ini bukan bumi perkemahan. Keluar dari sini. Putri Duyung sudah kembali. Pasti hujan turun di bawah laut. Dia basah kuyup dan sisiknya berceceran. Sisik-sisiknya sangat berkilau. Mungkin Sky bisa mengubah sisik ini menjadi perhiasan dan menjualnya. Atau menggunakannya untuk mendekorasi dinding. Dia lebih suka memajang poster, tapi dia tidak punya. Jangan terlalu kering ya, nanti berubah jadi kerupuk udang. Harusnya kau tidak pakai panas suhu yang tertinggi. Semoga ekormu bisa tumbuh lagi seperti tokek. Sky menemukan puzzle. Bagaimana kalau susun bersama? Pasti menyenangkan. Puzzle ini mencurigakan. Dan ada kepingan yang hilang. Karena sudah memulainya, kita harus selesaikan. Di mana kepingan yang hilang? Putri Duyung memang berantakan. Tapi banyak harta karun daripada kepingan puzzle. Sky tidak bisa melihat tanpa kacamatanya. Bisakah menulis komentar dan beritahu di mana kepingan puzzle yang hilang? Itu dia. Sekarang puzzle-nya sudah selesai. Oh, ini peta harta karun. Jadi itu yang sedang dicari para bajak laut. Sementara itu, mereka menemukan harta karun Flying Dutchman dengan mudah. Mereka pikir itu hanya perhiasan. Putri Duyung ingin menunjukkan beberapa foto pada teman barunya. Membosankan sekali. Mereka teman-teman sekelasnya. Ini sangat konyol. Ternyata nama Putri Duyung ini adalah Emma Undersea. Pria yang disukainya memberikan ide menarik padanya. Lampu yang akan membuat Emma teringat pada pria yang disukai. Berjanjilah kau tidak menciumnya. Styrofoam memang lebih berharga dibandingkan emas di sini. Kau harus berhati-hati saat menggunakannya. Sky tidak peduli. Dia gunakan dengan sangat boros. Oh tidak, dia merusaknya. Selotip kertas memang bahan yang paling kuat. Dan inilah yang dibuatnya dari styrofoam. Kulit kerang ini butuh mutiara yang besar. Dan itu adalah Sky. Pencari mutiara akan terkejut. Emma tidak butuh gaun pesta dansa, dan Sky butuh kanopi. Sekarang dia seperti putri bawah laut yang sedang menunggu lumba-lumbanya, atau penyelam, atau peselancar. Emma suka ide yang ini. Bagaimana kalau kursi tahta ini dihiasi ikan warna-warni? Mereka membuat sekawanan ikan. Semoga mereka tidak berenang kabur. Bahkan Neptunus menginginkan kursi seperti ini. Sky melihat-lihat sekeliling lagi. Ide yang bagus. Instalasi ini tidak terlihat seperti karya seni sama sekali. Sky tidak suka seni modern, tapi dia bisa pakai barang-barang ini menjadi sesuatu yang keren. Dia suka bermain di kotak pasir saat masih kecil. Teman-temannya menjulukinya Mumi. Dia masih suka bermain pasir, tapi tidak mau diolok-olok. Jadi dia menyamarkan kotak pasirnya menjadi meja. Jadi tidak akan ada yang mengetahuinya. Ternyata mejanya sangat keren. Sekarang kamarnya menjadi bersih dan keren. Emma mengira ini dari IKEA. Putri Duyung selalu merasa terancam oleh nelayan. Dia tertangkap jaring lagi. Untungnya Sky ada di sana. Mereka bisa pakai jaring ini. Jaring ini bisa dijadikan karpet. Tentu saja Sky mengubah segalanya.
Belakangan ini Emma mengalami hari yang berat, jadi dia mau menenangkan pikirannya. Model lihat memang pilihan yang tepat. Dia bisa membuat apapun yang dia mau. Seru sekali memainkan hal ini. Mereka membuat tentakel gurita tanpa disengaja. Itu cukup keren. Kenapa tidak buat tentakel sungguhan dan memajangnya di pintu untuk mengusir tamu? Oh, tetangga protes karena mereka berisik atau membuat banjir. Oh, waktunya tidak tepat. Dia tidak akan suka kreasi model lihat ini. Jangan berteriak. Dasar ratu drama. Putri Duyung sedang membangun harga dirinya. Sekarang Sky semakin sadar diri. Dia juga ingin punya cermin dan berdandan. Emma, kau sama sekali tidak mau berbagi. Itu tidak sopan. Kau harus berbagi dengan teman-temanmu. Sekarang Sky juga bisa bercermin. Cermin ini sangat kecil dan menyedihkan. Tidak seperti bayangan yang dipantulkan. Haruskah kita buang piring-piring ini atau gunakan untuk menghias cermin? Ini sangat serius. Bagaimana hasilnya? Sudah selesai? Apa tidak terlalu banyak guritanya? Jangan sampai tetangganya datang lagi atau dia bisa terkena serangan jantung. Lautan dipenuhi dengan kantung plastik. Sky akan menggunakannya kembali. Kantung ini bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Dia akan mempunyai kegunaan yang baru sekarang. Cukup tambahkan aksesori dan juga sihir. Lalu tutup memakai catokan rambut. Dan kau punya karpet yang keren. Emma kehilangan antingnya. Apa Sky melihatnya? Anting itu jadi bagian plastik. Tidak, aku tidak melihatnya. Manusia selalu membuang sampah ke laut. Apakah kau tahu yang namanya menjaga lingkungan? Emma harus melakukan sesuatu yang lebih konstruktif, seperti mengubah plastik ini menjadi ubur-ubur. Emma mengubah amarahnya menjadi sesuatu yang cantik. Ada yang datang membawakan bunga untuk Emma. Harga bunga di bawah laut sangat mahal. Mungkin bunga itu untuk Sky atau untuk orang lain. Emma membuat kompetisi sendiri. Tidak semua gadis mau mengakui kalau kantung plastik lebih cantik dari mereka. Tapi dia berhak mendapatkannya. Emma baru menyadari sesuatu yang mencurigakan di ruang keluarga. Periskop yang sangat besar. Apa itu di sana? Emma tidak bisa melihatnya. Bisakah Sky melihatnya? Oh, apa mereka terjebak di dalam botol soda? Itu sangat gila. Oh, ada stiker yang menempel di lensa. Para gadis ini kelaparan. Makanan di bawah laut rasanya tidak enak. Jadi Sky memesan makanannya secara daring. Hanya dengan beberapa klik, pesanannya langsung diantarkan. Ini benar-benar diantarkan kemana saja. Orang ini juga mengantarkannya sampai ke dasar laut. Bagaimana kalau berikan tip yang banyak? 2 kulit kerang. Itu mengesankan. Emma, kau sangat baik. Aku lapar. Oh, roti lapisnya basah. Emma tidak peduli. Mereka kan ada di bawah laut. Emma ingin tidur siang. Ombaknya sangat menenangkan. Dan dia tidak pernah bermimpi buruk. Apakah hujan turun? Apa itu hanya mimpi? Ya, Putri Duyung, kapal selam, gurita, dan ubur-ubur bukanlah hal yang aneh. Jadi, dari mana dia mendapatkan gelang ini? Itu bukanlah mimpi. Jadi, di mana Emma? Monica dan Emma sedang bersantai. Sky datang untuk memberitahu ada taman air yang baru. Mereka sangat bersemangat. Mereka menunggu ini sejak musim panas yang lalu. Kita perlu pilih baju untuk mengesankan penjaga pantai tampan Jackson. Mereka bisa merayu manusia salju, tapi dia juga berenang. Mereka belum siap sama sekali. Bagaimana dengan tiketnya? Apa maksudmu sudah habis terjual? Selama sisa musim panas, bagus. Sekarang kita harus menunda semua rencana luar biasa kita untuk tahun depan lagi. Bagaimana kalau buat taman air di ruang tamu kita? Sangat dingin sampai gigi bergemeletuk seperti drum senar. Bukankah dia sangat panas sampai airnya langsung mendidih? Temannya akan membantu. Beri kami sedikit kehangatan.
Begitu lebih baik. Wow. Siapa yang mau sup Emma? Sky agak sedikit berlebihan. Ketelnya bersiul. Sekarang aku mau minum teh. Taburan kecil Emma membuatnya lebih manis. Sky menyukainya. Instagram penuh dengan foto orang-orang di taman air. Jika mengunggah kolam di ruang tamu, orang hanya akan menertawakan kita. Payah. Semua mengunggah tentang liburan tropis mereka yang sangat seru. Sky tahu caranya membantu. Memakai tutup toilet sebagai jendela pesawat, teman-temannya merajuk. Monica benar-benar bisa memperbaiki ini. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Mengambil foto di depan gambar bisa berhasil. Tapi ada yang sudah membenci mereka di komentar. Benarkah? Kenapa orang-orang suka begini? Monica tidak suka berenang. Anting-antingnya berusaha menenggelamkannya. Tapi dia suka bersantai di kursi kolam. Meskipun sulit menemukan yang kosong. Sky lebih dulu tiba. Oke, baiklah. Catnya belum kering. Oh, lihat. Kita punya zebra di rumah. Emma sangat berantakan. Seluruh kolam tertutup dengan keripik. Apakah bisa? Tapi meja apung akan cocok. Itu tidak bertahan lama. Sky ingin memastikan temannya makan sehat. Sama-sama, keripik tidak terkunci lama. Monica menonton banyak acara polisi. Dia tahu cara menyelamatkan orang. Sepertinya adil. Sky juga ingin berenang. Tapi menurut Emma itu berbahaya. Itu terlalu dalam. Sky bukanlah perenang yang hebat. Emma butuh lebih banyak pelampung. Apa gunanya kolam yang tidak bisa kau pakai? Tidak adil. Sky ingat tentang kolam anak. Kecil, tapi benar-benar miliknya. Sandalnya penuh dengan pasir dari liburan terakhirnya. Bisa dipakai untuk sesuatu yang keren. Kolam pasir seperti pantai mini. Dia bisa memainkannya. Dia menemukan sesuatu. Sebuah batu berharga. Sangat beruntung. Ternyata berjalan di pantai bisa berguna. Mungkin bisa membangun taman air sendiri. Cat kursi sudah selesai. Sekarang bisa bersantai. Monica selalu terbakar matahari, tapi tidak akan terbakar matahari di sini. Oh, itu tidak baik. Proyektor bentuk matahari benar-benar akan berhasil. Sekarang dia bisa pamerkan kulit coklatnya. Monica terbang terlalu dekat dengan matahari. Kau bisa menggoreng telur padanya. Itu yang dilakukan Sky. Siapa mau roti panggang? Gosong tapi terserah. Oh tidak, penggorengannya bangun. Dan dia sangat marah. Sky dengan senang membagikan makanannya. Oh, ini bagus. Monica mengoleskan 2 tabung tabir surya pada Emma. Sky mencoba menghasilkan uang dengan melakukan tur. Tidak banyak, tapi ini pekerjaan jujur. Kolam renangnya tidak mengesankan. Kami membawanya ke sini. Perosotan itu menarik. Kandang monyetnya juga sangat keren. Cermin itu lucu, tapi kejam. Sky harus kembalikan uang mereka. Maaf, yang aku punya hanya pisang. Resort bagus harus punya bar, terutama yang ada di hotel. Jadi ayo membuatnya. Tidak lama bar siap digunakan. Hanya menghiasnya sedikit lagi. Bisakah kita lakukan tanpa bartender sungguhan? Tentu saja tidak. Ini dia. Apa yang bisa kubuat? Koktail tropis? Tunggu sebentar. Sky menonton video di YouTube, jadi bisa dibilang profesional. Lihat, dia mencampur bahan dan mengocoknya. Bagaimana dengan esnya? Mengesankan. Ups, semua jadi lucu dengan sangat cepat. Ayo kita tonton video itu saat kepalaku tidak sakit. Ibu Emma pulang kerja. Ada kolam, sulit dipercaya. Tapi berenang tanpa topi lebih buruk. Saat keluar dari air kepalanya botak, dia tidak mau mencobanya lagi.
Topi renang atau topi botak? Terserah. Itu berlaku untuk semua. Saat Monica di Bahama, dia belajar melukis wajah. Saatnya untuk menguji. Sekarang waktu yang tepat. Wow, tampak bagus sekali. Dia berbakat. Dia membuat dirinya tampak cantik. Sky tidak terkesan. Dia belum pernah pergi ke Bahama. Tapi pamannya seniman tato. Lihatlah itu. Beri komentar desain mana yang lebih kalian suka. Pistol air sangat seru untuk dimainkan. Mereka bersenjata, berbahaya, dan juga cantik. Ini sangat seru. Emma menyesali pilihannya, tapi Monica baik-baik saja. Menurut Emma itu tidak adil. Menembak juri langsung menghasilkan diskualifikasi untuk kalian berdua. Melompat ke kolam adalah cara lain untuk bersaing. Juri tidak terkesan dengan lompatan Emma. Monica tunjukkan cara melakukannya. Suka menyelam. Keputusan hakim sangatlah kontroversial. Sky punya yang mengesankan. Orang tuanya pernah melupakannya di taman trampolin selama akhir pekan. Dia paham soal melompat. Dia akan melakukan hal yang beresiko. Tutup matamu. Ups, dia menembus langit-langit. Pastinya itu mengesankan. Mereka mendapatkan limun dingin yang enak. Sky tidak dibiarkan menjadi bartender lagi. Mereka buat sendiri. Tapi Sky ingin mencoba minumannya. Terlalu asam. Wajah Sky menjadi sangat berkerut sampai dia seperti neneknya. Ayo tambahkan gula, tapi tidak untuk limun Sky. Mereka sangat egois. Lalu apa? Kehidupan manis tidak selalu ada. Mereka punya begitu banyak piring kotor. Dan pastinya si bungsu harus mencucinya. Ini tidak adil. Dia juga mau berenang. Bisakah dia melakukan banyak tugas? Untung tidak ada yang memintanya mengepel lantai. Sky sedang melakukan perawatan kulitnya. Dan tabir suryanya habis. Tidak ada sisa untuk Emma. Kita pikirkan sesuatu. Kalau tidak, dia akan terbakar matahari. Dari mana semua lalat ini? Kenapa sangat menyukai Emma? Apa Sky tahu? Mungkin, tapi tidak akan bilang. Dia baik-baik saja. Emma terkejut melihat toples mayones yang kosong. Masuk akal dari mana lalat itu berasal? Dan tabir surya apa itu? Begitu Sky santai, teman-temannya memberinya banyak baju untuk disetrika. Sebagai hukuman atas semua keisengannya, keadilan ditegakkan. Saat bersenang-senang di kolam, Cinderella melakukan pekerjaan kotor. Jika bisa mengubah labu menjadi kereta, kau bisa ubah papan setrika jadi papan selancar. Bajunya masih kusut, tapi Sky sangat senang. Berselancarlah. Frisbee terbang di udara seperti UFO paling kecil di dunia. Emma dan Monica sedang bermain, tapi ruang tamu bukan tempat terbaik dan kepala Sky bukan lampu gantung yang bagus. Itu bukan ide yang bagus. Buah segar tampak seperti berkah, tapi sebenarnya banyak pekerjaan. Tidak ada yang mengharapkan tamu, tapi mereka datang. Para gadis terkejut. Apa ini salah satu lelucon Sky dengan 100 pizza dan polisi lagi? Tidak, hanya turis. Ini peluang bagus untuk menghasilkan uang. Bagaimana dengan tur? Bayar duluan, tidak ada pengembalian uang. Resort ini didirikan oleh satu wanita brilian dan 2 monyet. Emma dan Monica harus memperbaiki teks ini. Tapi tidak masalah selama pelanggan senang dan kita punya uang. Ini akan jadi resort yang paling seru di dunia. Tagar, ini surga tropis. Emma tidak suka dengan makanan di kantin sekolah. Dia sudah memilih selama 20 menit. Banyak antrian di belakangnya. Dan orang-orang itu jadi tidak terkendali. Istirahat akan segera berakhir dan mereka belum makan. Jenny tahu cara mengalihkan si gadis kaya. Dia tidak bisa menolak berlian, walaupun itu palsu. Tapi dia akan terlambat mengetahuinya. Dia bahkan tidak tahu apa isinya. Ekspresi wajahnya sangat tidak ternilai. Tapi sekarang dia tidak membuat yang lain menunggu.
Emma tidak mempunyai teman. Sudah lama tidak ada yang memberikan pesan sehingga ponselnya tertutup sarang laba-laba. Tapi semua orang selalu mengirim pesan ke murid miskin. Dia tidak bisa istirahat. Emma menertawai ponsel murahnya yang habis daya setelah 5 menit. Mahkota Ratu Anna saat ini sudah diantar ke sekolah. Tidak ada yang boleh menyentuh mahkota itu. Bagaimana mungkin mahkota secantik itu tidak ada di kepala Emma? Sekarang dia sangat menginginkan itu. Pelayan setianya akan mengambilnya bagaimanapun caranya. Sistem keamanannya sama seperti yang di dapur Emma. Nick sudah sering melewati itu untuk mencapai ke kulkas. Jika dia bayangkan mahkota itu adalah roti lapis, maka semua akan berhasil. Tapi mahkotanya hanya hologram. Gadis kaya marah mendengar berita itu. Di mana mahkota aslinya? Kita hanya bisa menebak. Wow, Jenny punya tas yang keren. Dia membuatnya sendiri. Emma mencoba menarik perhatian dengan dompetnya, koleksi terbaru dari Trump Fashion. Tapi yang lain sepertinya tidak peduli. Ketidakpedulian pada orang lain mengganggunya. Nick berpikir kalau dompet bosnya akan bisa lebih bersinar dengan dipakaikan berlian. Setiap saat Emma harus selalu bersinar. Dompet ini jadi terlalu berat untuk nona kecil ini. Tapi sekarang semua memperhatikannya. Dia tidak ingin perhatian ini. Bahkan pria kuat ini tidak bisa mengangkatnya. Teman-teman akan bersuah foto. Tidak ada yang mengajak Emma. Ini sangat tidak adil. Dia berfoto sendiri dan tentunya dia terlihat sedih. Tidak bisa diunggah di Instagram. Aksesori mahal selalu membuat gadis kaya bahagia. Fotografer pribadinya berlebihan dengan blitznya. Yang lain menjadi silau dan tidak tahu jalan keluar. Emma sangat yakin kecantikannya berefek pada mereka. Ini mainan baru si gadis kaya, sebuah berlian cantik. Yang lain harus melihatnya dan merasa iri dengan Emma. Tapi semua mata tertuju pada tempat penyimpanan Jenny. Murid-murid lebih terkesan dengan itu daripada berlian asli. Sangat payah. Uang Jenny hanyalah sedikit. Emma melihat kemiskinannya itu lucu. Dia aneh dengan caranya. Dia bisa membeli kue yang paling mahal, tapi tidak punya pelayan yang normal. Nick si ceroboh menjatuhkan apa saja. Satu hari yang indah menjadi kacau. Kalian suka video kami? Maka tulis di komentar dan beritahu liburan terbaik kalian.